Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada yang terhormat Bapak Kastum beserta staf, pada yang terhormat Ibu Kabid, Ibu Kasih, yang terhormat teman-teman LKP, teman-teman PKBM, teman-teman SKB se-Kabupaten Demak, se-Kabupaten Grobogan, dan se-Kabupaten Kudus. Alhamdulillah, tentunya rasa syukur selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini tanggal 28 Mei 2021, alhamdulillah kita kedatangan tamu istimewa panjenengan semua yang sebelumnya saya tidak mimpi akan mengadakan kegiatan seperti ini. Jadi saya begitu dibel Pak Kastum, saya kaget, kayak petir rasanya Pak Kastum. Waduh, ini harusnya, karena saya pada kakaknya tidak bisa menolak pada pimpinan maupun mesti harus siap apapun jadinya. Terima kasih kepada teman-temanku semua sekali lagi. Alhamdulillah, meskipun undangan lewat WA, sudi untuk rawuh di LKP Sugeng Elektronik, yang sebenarnya saya sendiri nyuruh saya, waduh ini LKP ini kecil, ini kedatangan 30 gini. Kalau untuk izin Pak Kastum terus terang, makanya kalau kali Pak Kastum, Pak kalau bisa tahun besok Pak, selek gedungnya dari Pak, dapat gedung dari Bu Kabid Pak Kastum. Tapi nampaknya SK sudah jadi, siap Pak. Langsung sedemikian rupa, siap-siap. Meskipun demikian, kita sudah menyiapkan semaksimal mungkin. Tapi tentunya apa yang kita siapkan, mohon maaf sekali lagi, ada kendala-kendala di lapangan, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman LKP, PKBM, dan SKB. LKP Sugeng Elektronik dipercaya oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan. Alhamdulillah sejak berdiri tahun 2006, kemudian legalitas kita tahun 2008. Alhamdulillah kita selalu mengikuti program-program dari Direktorat Kursus dan Pelatihan, dan alhamdulillah kita welcome, selalu mendapatkan kepercayaan, mulai dari PKK, kemudian PKW. Alhamdulillah selalu dapat bervariasi tergantung katakanlah jumlah siswanya. Turun kasih Bu Kabid. Seperti halnya tahun 2020, alhamdulillah kita mendapatkan program PKW, program kecakapan wirausaha. Alhamdulillah saat itu mendapatkan kalau nggak salah 30 peserta, dan alhamdulillah nilainya lumayan saat itu ya, 35 kalau nggak salah, nilainya sekitar 6 juta. Meskipun sekarang ada perubahan yang sangat drastis PKK maupun PKW, tetapi kita syukuri bersama bahwa kita masih diberi kepercayaan untuk melaksanakan program PKW. Mohon maaf Bapak Ibu semua, dari slide depan kita seperti dengan lembaga-lembaga yang lain, tentunya kita bermetamorfosis. Bahwasanya kita awalnya dulu merintis mulai dari bengkel elektronik. Rintisannya dulu adalah bengkel elektronik tahun 2006, tahun 2008 alhamdulillah ada legalitas. Kemudian seiring waktu kita bisa memiliki gedung sendiri seperti ini. Dan rencananya ke depan, tadi yang sudah disinggung oleh Bu Kabid dan Bu Kasih, kita memang bercita-cita Bapak Ibu semua, teman-teman semua, kita bercita-cita, kita bervisi supaya kita semangat. Kita harus punya mimpi, kata Pak Wartanto. Ya, harapannya ke depan kita akan membuat sesuai dengan regulasi yang ada,
yaitu ada program D1, D2 dan seterusnya. Sambil menunggu regulasinya klik, maka kita siapkan sarana prasarananya, kita siapkan infrastrukturnya. Salah satunya adalah persiapan gedung. Rencananya lantai 3, tapi tentunya bertahap. Ya, ini sekali lagi adalah cita-cita yang akan kita raih. Semoga dapat. Mohon doanya dari teman-teman semua. Kalau para senior mendoakan, insya Allah kabul ini. Ya, Pak Turedi, Pak Iwan, Bu Emma, okay, Pak Hiri, dan teman-temanku semua. Visi kita adalah untuk terwujudnya lembaga pendidikan Sugeng Elektronik sebagai tempat untuk mencerdaskan anak-anak, pemuda, dan masyarakat melalui pelatihan dan keterampilan terapan. Ini adalah visi kita. Ya, memang kita pertahankan di beberapa kegiatan, akreditasi dan seterusnya. Ada masukan untuk merubah visi, tetapi kita masih mempertahankan ini, Bapak Ibu. Misi adalah perwujudan dari visi yang akan kita raih, yaitu caranya adalah kita dengan menyediakan program-program kursus. Tentunya kita memiliki sumber daya, Bapak Ibu semua. Dari berdiri 2006 sampai dengan sekarang, kita memiliki catatan alumni kurang lebih 3.000 alumni, Bapak Ibu, yang tersebar di seluruh Indonesia. Bisa saya katakan seluruh Indonesia karena beberapa alumni kita itu dari desa-desa tertentu yang ada di Demak ini, itu kebiasaannya mereka itu pergi merantau ke luar Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan seterusnya. Dan alhamdulillah mereka dengan kursus elektronik, kursus komputer, kemudian mereka di sana membuka usaha bengkel. Dan alhamdulillah request atau catatannya ada, mereka mengabari, bahkan ketika mereka akan membawa adik-adiknya, ponakannya untuk ke Kalimantan, mereka rekomendasi untuk kursus dulu di Sugeng Elektronik untuk bekal di sana untuk membuka usaha. Kemudian kita dibantu oleh 4 admin, yaitu pengelola utama, ketua, sekretaris, bendahara, dan pembantu umum. Ini adalah sangat membantu kita. Kemudian 6 instruktur, meskipun instruktur resminya hanya ada 2, tetapi yang lain ini statusnya adalah kalau pas high level ada kegiatan kursus yang banyak, kemudian kita kondisikan untuk ngajar. Ya, jadi yang tetap hanya 2, yang lain adalah kondisional. Kemudian ada 9 program, nanti ada short course, nanti ada pamfletnya. Itu kita selalu berinovasi. Dari awal kita mulai dari startnya itu kursus elektronik. Elektronik itu klasternya ada macam-macam, ada teknik audio video, kemudian ada teknik servis peralatan rumah tangga, teknik pendingin dan seterusnya. Komputer sendiri ada pemrograman, kemudian ada desain grafis, kemudian ada office. Jadi kita berusaha untuk menjaring sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu. Bahkan kita pernah membuka kursus setir mobil, meskipun hanya bertahan setahun karena mobilnya rusak terus, nggak bertahan. Ternyata juga perlu taktik, ya. Akhirnya untuk sementara setirnya kita lereni dulu. Itu pernah juga membuka kursus bahasa Inggris, tapi seiring waktu yang daftar sedikit, akhirnya kita breakdown juga. Jadi intinya Bapak Ibu, seyogianya dan realisasinya sebenarnya LKP saya, LKP kami ini juga seperti LKP Bapak Ibu semua, bahkan bisa jadi lebih bagus dari LKP lembaga Bapak Ibu semua. Apa yang kita lakukan saya yakin panjenengan juga melakukan.
Karena pada hakikatnya kita sebagai manajemen itu menginginkan bahwa lembaga kita ini bisa bersaing di kancah lokal, provinsi, nasional, syukur bisa global. Itu mesti cita-cita semua pengelola, ya. Tetapi di tahun ini, tahun 2020-2021, berdiri tahun 2008, kita baru sampai di level ini, untuk Sugeng Elektronik. Kemudian kejuruan besar yang kita geluti itu awalnya Sugeng, itu dari Sugeng Elektronik, yaitu kejuruan elektronik. Kemudian satu lagi ada komputer, variannya ada 9 program. Kemudian sebagai sumber daya kita juga didukung oleh 30 mitra studi, termasuk UMKM, termasuk IDUKA, baik yang besar maupun yang kecil. Tentunya dengan suka dukanya, ya. Kita pernah melobi yang namanya perusahaan Polytron sampai berdarah-darah, Bu. Kita lobi sedemikian rupa untuk bisa menjalin kerjasama. Tapi nampaknya dari perusahaan besar belum welcome dengan kita. Maka yang kita punya katakanlah di perusahaan level-level sedang, contoh alhamdulillah kita di Kudus, Pak Iman, Bu Ima, kita sudah MOU dengan Provotech yang memproduksi salon aktif merek Provotech. Alhamdulillah beliau welcome, karena ceritanya dulu beliau pernah ngambil monitor tabung saat usung monitor tabung banyak, Bu Ima. Alhamdulillah beliau ngambil dari kita. Kemudian tabung sekarang sepi, alhamdulillah kemarin kita sowan ke sana untuk sedemikian rupa bisa bermitra dengan beliau. Alhamdulillah beliau welcome. Itu yang level-level sedang, itu Provotech. Kemudian yang dari UMKM itu nyuwun sewu, rintisan kita pelaksanaan program PKW tahun-tahun sebelumnya ini alhamdulillah kita jadikan sebagai mitra UMKM kita. Jadi Bapak Ibu nyuwun sewu, kalau memang kesulitan untuk mencari UMKM, kita bisa mengkondisikan bahwa siswa-siswa kita, alumni kita yang sudah merintis PKW, rintisan PKW tahun-tahun sebelumnya, kan sudah kita bekali dengan alat, bahan dan seterusnya. Kemudian kita buatkan legalitas usaha, maka bisa kita masukkan sebagai UMKM. Kalau kita ngajukan tahun 2021 UMKM kita banyak, maka nilainya adalah tinggi, Bapak Ibu. Jadi ini bocorannya juga ini, ya, bahwa di proposal tahun 2020-2021 ini kan kita diminta untuk upload MOU UMKM, IDUKA, ya, operasi atau lembaga keuangan, ya, dan juga e-commerce dan sejenisnya itu. Kalau UMKM kita banyak, saya yakin seyakin-yakinnya. Contoh yang lain ngupload hanya 2 UMKM, kita nguploadnya lebih dari itu. Contoh memiliki 10, saya yakin nilainya luar biasa. Dan ini bisa mengatrol kita untuk bisa MOU di tahap 1, ya. Kalau tidak tahap 1 ya tahap 2 dan seterusnya. Ini trik-triknya ini Bapak Ibu, salah satunya seperti itu. Ini adalah pamflet atau poster yang kita miliki terkait dengan 9 program yang saya sebutkan tadi. Ini selalu berubah Bapak Ibu, jadi bisa jadi dalam 1 tahun kita bisa mengeluarkan beberapa pamflet. Kita bisa mengeluarkan beberapa pamflet tergantung kondisi istilahnya kondisi pasar. Katakanlah bisa jadi ini ada komputer office bahasa Inggris, bisa jadi nanti bulan besok bahasa Inggrisnya hilang, ya, karena pangsa pasarnya lagi sepi dan seterusnya, Bapak Ibu. Maka ini kita cari untuk mendapatkan siswa berbagai macam jenis program dan keinginan masing-masing siswa.
karena saya yakin kondisinya sama Bapak Ibu. Untuk mendapatkan paket reguler beberapa waktu ini nyuwun sewu teman-teman juga sharing bahwa sangat luar biasa susah. Dan nanti kalau teman-teman ada yang mudah, saya bisa share soal ke sana untuk mendapatkan siswa reguler. Untuk menggenapi rombel 5 orang saja luar biasa Bapak Ibu. Ini jujur ini. Jadi kami untuk genapi 5 rombel aja, contoh office 5 rombel dalam waktu yang sama, ini luar biasa Bapak Ibu, susah. Makanya taktik kita, ada siswa 1 kita ajar, besoknya ada lagi daftar office, kita juga ajar. Jadi sistemnya adalah semi private. Dalam satu ruangan komputer di bawah, komputernya ada 10, itu bisa jadi katakanlah kalau ada 3 orang, itu bisa jadi beda-beda materinya. Yang satu Word, yang satu Excel, yang satu PowerPoint, dan seterusnya. Itu yang kita alami Bapak Ibu. Kemudian ada teknik komputer, ini prakteknya di atas Bapak Ibu, kolaborasi ini. Ini sebenarnya ada sekatnya nanti pakai whiteboard kalau kegiatan. Jadi yang Bapak Ibu tempati ini, yang sebelah sini adalah ruang teori atau serbaguna. Kemudian belakangnya adalah ruang praktek. Ruang praktek komputer, teknik komputer. Terima kasih Ibu. Ruang praktek komputer, teknik komputer untuk office tadi di bawah. Untuk ini adalah ruang praktek komputer dan juga praktek elektronika. Jadi kita memang memanfaatkan lahan yang sempit Bapak Ibu. Kita kondisikan bahwa ruangan ini bisa multiguna. Kondisinya seperti itu. Jadi ketika nanti pembelajaran teori, katakanlah siswanya ada 30, maka sedemikian rupa kita kondisikan. Tapi ketika nanti pembelajaran praktek, maka ruangan ini bisa kita kondisikan juga sebagai ruang praktek. Dan itu dibenarkan oleh direktorat, tidak masalah Bapak Ibu. Kemudian kita juga pernah membidik apa yang disebut dengan pemrograman. Itu pernah. Ada siswanya juga. Ya, tapi akhir-akhir ini sepi lagi. Ya enggak masalah. Tetap kita buka. Terutama dari university yang dekat dengan kita. Contoh dari Unisula, kemudian dari Unisfat. Itu juga mereka pernah mengambil pemrograman web. Kemudian teknik audio video terkait dengan shooting, teknik pendingin, AC kulkas, teknisi HP juga pernah berjaya Bapak Ibu. Teknisi HP pernah berjaya, tetapi sekarang juga lemes. Jadi terus terang begitu Bapak Ibu. Jadi teknisi HP pernah berjaya. Sekarang tidak ada yang kursus HP Bapak Ibu, karena HP sekarang cenderung kalau rusak ganti beli baru. Itu kondisi pasar yang ada. Kemudian juga teknisi alat-alat rumah tangga, ada kipas angin, ya, kemudian setrika dan seterusnya. Ini dalam rangka taktik kita dalam rangka menghadapi pasar. Kemudian kita pernah berprestasi Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu juga pernah, bahwa dulu ketika Jambore PTK Pautni masih menggema, itu kita pernah diminta untuk mewakili dari dinas kabupaten kota masing-masing tentunya, bahwa kita pernah juara 1 untuk mengelola LKP di level kabupaten masing-masing. Di level provinsi Sugeng Elektronik belum pernah berjaya Bapak Ibu. Jadi sama dengan panjenengan semua. Kemudian alhamdulillah Bapak Ibu, tahun 2019, meskipun tahun ini 2021 dengan adanya peraturan pemerintah PP tadi, bahwa LKP tidak lagi diwajibkan untuk akreditasi. Entah ini berita bagus atau berita tidak bagus Bapak Ibu, ya, kenyataannya demikian. Jadi tahun 2020 itu LKP sebenarnya sudah sedemikian rupa hilang dari peredaran, ya, PP-nya hilang, muncul lagi
Tapi sekarang ada kebijakan lagi terkait dengan akreditasi bahwa LKP tidak wajib akreditasi. Bahkan di bank PAUD PNF itu nomenklatur LKP sudah tidak ada, Bapak Ibu. Kita tunggu kebijakan dari Direktorat Kursus dan Pelatihan di bawah Direktorat Vokasi. Kira-kira ada kebijakan apa lagi terkait dengan LKP? Apa kita akan diwajibkan untuk ISO dan seterusnya? Kita tunggu saja tanggal mainnya, Bapak Ibu semua. Alhamdulillah tahun 2019. Jadi 2019 kalau berlaku 5 tahun, jadi insya Allah masih lama, ya aman. Kalau ada persyaratan akreditasi, Bapak Ibu. Kemudian kita juga pernah untuk penilaian kinerja. Jadi yang namanya kebijakan pemerintah Bapak Ibu yang saya ikuti sejak 2006 sampai sekarang, yang namanya regulasi ternyata fluktuatif. Jadi jangan kaget Bapak Ibu ketika ada kebijakan baru, kemudian yang istilahnya dalam tanda petik tidak menguatkan LKP ini. Keberadaan LKP lama-lama tidak dikuatkan. Nah, tapi jangan khawatir, kita tetap eksis ya, karena memang ini dunia kita ya, LKP, PKBM maupun SKB. Pak Heri, kalau SKB pemerintah Pak Heri aman, SKB aman, LKP ini PKBM sementara juga aman nih, di nomenklatur masih utuh, tidak di UT-UT. Yang di UT-UT hanya LKP ya Bapak Ibu, tapi kita tetap semangat. Kemudian alhamdulillah kita juga ditunjuk sebagai TUK, tempat uji kompetensi di bidang elektronik ya, tahun 2019 Pak Koyin, masih lama ini Pak Koyin. Kemudian alhamdulillah saya sendiri ini juga sebagai penguji uji kompetensi untuk bidang elektronik. Jadi sekedar sharing Bapak Ibu semua, untuk uji kompetensi ini menambah pengalaman kita, menambah wawasan kita. Dalam tanda kurung katakanlah kita bisa jalan-jalan, ya bisa jalan-jalan se-Indonesia levelnya untuk melakukan uji kompetensi di bidangnya masing-masing. Dan ini kesempatan masih banyak Bapak Ibu. Ya, yang penting sesuai skill kita, ini welcome, monggo. Yang suka kuliner, barista bisa mengikuti uji kompetensi sebagai asesor atau penguji barista, dibuka welcome, banyak ya. Yang suka otomotif banyak lagi, elektronik monggo tak kasih link, teknik sepeda motor, driver. Nah, ini kesempatan kita kalau memang dunia kita adalah di bidang kursus atau non formal, tata kecantikan ya, tata rias rambut dan seterusnya, tata boga, ini masih sangat dibuka sekali untuk dilaksanakannya uji kompetensi sebagai penguji, welcome ya. Saya pengalaman juga ini di elektronik, alhamdulillah saya sering lah ke NTT, gratis Bapak Ibu, ditanggung dari pihak ini, tentunya gratis waktu ditugaskan, tapi pengalamannya luar biasa, bisa tahu kemana-mana ya, Aceh ya, berarti begitu waktu ini dengan kita mengantongi sebagai sertifikat penguji uji kompetensi. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini sebenarnya yang memberangkatkan tidak Direktorat Kursus Bapak Ibu, tetapi saya tetap tampilkan di slide karena Direktorat Kursus itu di bawah Direktorat Vokasi. Jadi yang membiayai tidak Direktorat Kursus, tapi yang membiayai adalah Direktorat Vokasi. Saya pernah diberi kesempatan untuk ke TIFF Queensland, Australia, ya, untuk melihat keberadaan TIFF di sana. TIFF itu sebenarnya kalau di sini TIFF Polit ini sebenarnya sama seperti lembaga kursus, seperti PKBM,
sebenarnya sama di sana, tetapi memang mungkin kita kalah tua Bapak Ibu, jadi kita juga harus yang suka meruh di sana. Nah, Direktorat Vokasi, alhamdulillah saya pernah diberi kesempatan untuk di TIF Queensland selama di sana itu 2 minggu. Kemudian kita datangkan instruktur dari TIF di Semarang saat itu selama 1 bulan. Hasilnya apa Bapak Ibu? Hasilnya adalah ini, saya mendapatkan sertifikat yang notabene internasional ini Bapak Ibu. Saya sendiri sebenarnya wedi untuk ini, di tes bahasa Inggris saya wedi, kalah dengan Bapak Ibu semua ini, tapi Mr. Lanjur dapat ini, maka tak ditutup dengan semua. Ini adalah sertifikat, malah di sini tertera ini sertifikat internasional sebagai kursus pelatih, kursus penguji, ya. Tapi yang menerbitkan adalah dari TIF Queensland, Bapak Ibu. Jadi ini alhamdulillah dapat pengalaman di sana. Terkait dengan kegiatan PKW tahun 2020, kami diminta oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan untuk memberikan share kepada panjenengan semua, ya. Jadi kita sifatnya share. Saya yakin Bapak Ibu semua juga pernah melaksanakan program PKW maupun PKK. Saya yakin seyakin-yakinnya Bapak Ibu, saya pribadi, yang namanya program seperti ini tidak akan sempurna. Pasti banyak kendala, apalagi di lapangan. Apalagi di lapangan Bapak Ibu. Yang namanya mencari siswa sampai sekarang ini luar biasa, susahnya bukan main. Apalagi sekarang dibatasi usianya, dibatasi waktunya. Kita diharuskan untuk mengupload laporan awal katakanlah 2 minggu, padahal 2 minggu kita belum mendapatkan siswa yang sesuai dengan kriteria. Monggo Bapak Ibu sambil menikmati hidangan mawon. Kali minum pun telas Pak Dul. Makin ditambahi lagi Pak Dul. Pasar Madi monggo. Telas. Oh, manis. Maaf Pak Sugeng, untuk ini nanti karena Jumat, kira-kira sampai jam berapa untuk pemaparan ini nanti? Oke, nanti kita karena Jumatannya juga agak jauh, jadi mau nanti Pak Sugeng bisa memaparkan jam 11.15 menit. Setelah itu nanti kita persiapan Jumatan, masuk lagi nanti sekitar jam 1 Mas Sugeng. Jam 1 semoga langsung closing. Semoga nanti habis Jumatan kita masuk lagi jam 1. Ada makan siangnya sebenarnya? Alhamdulillah. Jadi nanti makan siang dulu. Silakan dilanjutkan Pak Sugeng, ini masih 15 menit kira-kira. Terima kasih. Terkait dengan pelaksanaan PKW tahun 2020, saya yakin Bapak Ibu semua juga pernah melaksanakan program baik dari Dinas Pendidikan maupun dari Dinas Tenaga Kerja. Pak Sugeng, mic-nya dinyalakan Pak Sugeng. Mic yang di proyektor, yang di laptop. Siap. Oke. Ya, siap. Kelaleng, Pak. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Sebelum saya lanjutkan pelaksanaan PKW di LKP Sugeng Elektronik,
tentunya saya harus memberikan kiat-kiat ini supaya lolos proposal ini. Karena percuma saya cerita di pelaksanaan jenengan orang gawe proposal, jenengan tidak lolos proposal, jadi rasa ditiru makanya. Ini saya akan ini, tapi saya pernah itu menceritakan kepada senior saya Pak Dul Hadi itu dari LKP Komunitas. Beliau itu sering minta share-sharean, tapi tidak pernah dilaksanakan Bapak Ibu. Sampai sekarang itu beliau belum mengirim proposal atau belum klik. Padahal awal Januari beliau itu sudah pernah sering kesini untuk menanyakan, Pak Sugeng, ini saya mau ngajukan ini sudah siap atau belum? Bahkan sudah bawa kertas dicatat. Tapi sampai hari ini namanya beliau belum klik proposal, ya. Intinya Bapak Ibu, intinya adalah juknis, ya. Intinya adalah juknis. Apa yang diminta oleh juknis Bapak Ibu kita berikan lebih. Yang diminta juknis diberikan lebih. Contohnya apa? Contohnya tadi bahwa di juknis minta untuk upload MOU, ibaratnya begitu. Di situ tidak menyebutkan spesifik MOU UMKM jumlahnya 10, tidak begitu, ya. Sering teman-teman itu yang penting ada di-upload hanya satu, UMKM-nya satu, IBUK-nya satu, kelembagaan atau pembiayaannya satu, bahkan kalau tidak ada tidak di-upload. Wong tidak ada, saya tidak punya. Nah ini yang menyebabkan proposal kita gugur Bapak Ibu. Intinya bisa ditampilkan bentuk file atau uploadan penjenengan terkait dengan MOU UMKM. siap. Bisa melihat Iya. dan mencermati. Oke, nanti kita upload ya. Nanti. Dan juga nanti bisa privat lah. Nanti bisa privat sambil guyon ya Bapak Ibu ya, terpecah ya. Nanti bisa privat, siap pokoknya. Pak Dul Hadi itu sering privat sama saya, tapi gagal beliau. Lah itu ya. Ya, ini contoh, makanya tak kasih. Bahkan format MOU panjenengan nanti kalau kerso tinggal klik saya saja, nanti tak kasih rap dan seterusnya. Saya 2020 itu Sip. memang bukan juga banyak ngajukan, tapi di proposalnya itu ditolak tanpa ada keterangan yang jelas. Nah dari itu kan misal ada pengintegrasan program tersebut memang sangat bermanfaat, apalagi Pak Sugeng memberikan semua yang kita inginkan. Itu, yes, dijamin. Jamin setelah ini langsung kabul habis. Amin. Saya sengaja Pak untuk katakanlah ada apa namanya format MOU, RAP, kemudian contoh rintisan usaha. Kalau minta saya kasih. Saya bisa kontak sama Pak Dul. Beliau jalur itu bawa flash disk, tak kasih semua Pak Dul. Nyumunnya apa? Kan kita dari minat sana. Oh siap, tak kasih saya. Ya, tak kasih. Itu penting itu. Ya. Oke, kembali ke pokok masalah agar istilahnya hajat kita kabul di proposalnya ini. Wong harus kabul dulu. Kalau nggak kabul nggak bisa dipraktekkan nanti. Harus kabul dulu Pak Dul. Urung kabul harus dipraktekin. Harus perintisan usaha barang yang dirintis apa Pak Dul? Kan gitu. Nah, intinya kalau di situ minta MOU UMKM, kita harus memberikan lebih. Ya. Contoh diusahakan, ini bocorannya kan UMKM diusahakan lebih dari 5. Valid ini Bapak Ibu. Saya sendiri tak kasih berapa. Saya kasih kalau nggak salah itu 12. Berapa baik 5 tak kasih 12. Gitu. UMKM. Karena logikanya UMKM itu kan banyak Bapak Ibu. Wong katakanlah nyuwun sewu, toko di sebelah kita aja itu kan UMKM. Yang penting didaftarkan di OSS. Jadi ini juga trik Bapak Ibu. Jadi ketika panjenengan ngupload MOU dengan UMKM, silahkan dilampiri juga di uploadannya itu ya NID-nya. Wes dijamin percaya. Gitu.
Sopor ada fotonya. Jadi ada NIB, kemudian ada fotonya, foto papan nama lembaga itu. Contoh toko X gitu ya, menyediakan lampu. Saya kan keterampilannya lampu itu, ada fotonya, ada NIB-nya, belum pasti. Demikian juga ketika lembaga pembiayaan. Kalau lembaga pembiayaan kan saya yakin relatif sulit dibandingkan UMKM. Saya pribadi itu lembaga pembiayaan saya kasih hanya 2. Tidak harus bank Bapak Ibu, tidak harus bank, ya bisa saya sendiri BMT, Badan Mal wa Ta'min. Itu ada 2 saya. Kebetulan tetangga itu BMT, kemudian ada teman, ada 2, tak perlu 2. Koperasi pun bisa Bapak Ibu. Koperasi simpan pinjam itu juga lembaga pembiayaan, ya. Intinya harus diada-adakan. Ini yang saya rodo ekstrim. Harus ada, wajib. Mumpung ini pengajuan proposal, kita menjalin kerjasama, kan begitu. Jadi menambah bobot dari proposal kita, juga menambah bobot dari lembaga kita, karena sudah memiliki MOU yang banyak. Itu titik poinnya di situ. Dia diadakan itu maksudnya yaitu mumpung kesempatan ngajukan proposal Yokudono MOU kelembagaan, kemudian MOU dengan lembaga pemasaran, ya, lembaga pemasaran dalam hal ini adalah online. Kalau kita MOU dengan contoh Tokopedia, saya yakin tidak bisa, sulit, ya. Tetapi kemarin itu saya trik. Kalau kita mengajukan akun di Tokopedia atau di Shopee, itu mesti kan ada syarat dan ketentuannya toh. Mereka mesti ngirim itu toh, ya kan? Ada ketentuannya. Anda boleh membuka di Tokopedia, tapi ketentuannya ini, silakan klik ya jika setuju, no jika tidak. Nah kita pilih setuju. Lah ketentuannya itu silakan di screenshot. Ini bocoran loh ini Bapak Ibu. Ilmu ini, ini ilmu. Ini saya yang nuturi Pak Dul ini. Pak Dul senior saya Bapak Ibu, yang dari Gerobokan dan dari Kudus. Kalau di Demak Pak Dul ini sudah terkenal tiada tara. Ya, yang Kudus Gerobokan Pak Dul ini saya belum punya LKP, beliau sudah memiliki. Gitu. Jadi Bapak Ibu begitu itu Bapak Ibu, trik-triknya itu ya. Kemudian untuk lembaga pemasaran yang lain selain lembaga yang besar, Tokopedia, Shopee, itu panjenengan buat akun, kemudian ketentuannya di screenshot Bapak Ibu. Dan juga akunnya kalau sudah jadi, jenengan screenshot. Akun yang sudah jadi, jenengan screenshot. Ini bukti bahwa jenengan sudah melaksanakan perjanjian dengan Tokopedia dan Shopee, meskipun tidak tertulis eksplisit, tapi kan tertulis secara elektronik, ada buktinya. Ini yang menyebabkan goal ini Bapak Ibu. Jadi saya isi kemarin 3, Tokopedia, Shopee, kemudian satu lagi ada teman memiliki starter namanya Gampangku dari Solo. Ini juga welcome. Nah panjenengan kerso tak kei nomor HP ini, Gampangku namanya. Ini juga ada nilainya. Jadi lembaga pemasaran kemarin tak isi 3, ya. Kemudian IBUKA atau industri besar lah ya, berarti industri besar ini yang sulit Bapak Ibu. Ya, industri besar ini yang sulit. Sudah saya ceritakan bahwa saya menerobos di Politron luar biasa susah. Ya, akhirnya saya dapat alhamdulillah level menengah di Profotek, Kudus malahan. Dapat saya Profotek. Itu satu. Kemudian saya punya teman di Purwodadi buat TV, tapi kelasnya sebenarnya home industry. Tapi beliau memiliki brand yang ada brand resmi dari Kemenkumham. Itu saya lampirkan Bapak Ibu. Jadi berbagai cara Bapak Ibu. Kalau gagal satu yo trik yang lain. Pak Dul bilang begitu. Jadi yo harus ditempuh seperti itu. Ya.
sehingga isian di apa namanya e-proposal itu komplit, tidak ada satupun yang kosong. Karena yang namanya e-proposal Bapak Ibu itu sudah nilainya itu otomatis. Ya, begitu kita ngisi 2 ya tanpa memverifikasi, karena saya yakin sistemnya itu belum bisa memverifikasi kebenaran data. Contoh jenengan ngisi 2 nilainya 10, contoh. Ngisi 4 nilainya 20. Ya, yang penting nilainya maksimal dulu Bapak Ibu. Jenengan ngisi sedoyo nilainya maksimal. Dijamin wes. Ngisi sedoyo maksimal. Nilainya maksimal baru jenengan nanti secara sistem nanti dipindah tempat. Ini lolos ini. Nilainya tinggi. Ibaratnya begitu. Nah, tahapan berikutnya dari direktorat sesuai dengan juknis bahwa nanti dari sistem itu jenengan akan diverifikasi. Ini tenang Bapak Ibu, saya dibel tim menilai, bener-bener dibel Bapak Ibu, saya dibel. Ini bener-bener dari LKP Sugeng Elektronik. Iya Pak, gitu. Mengajukan ini, iya Pak, kan gitu. Punya mitra dengan ini. Saya kemarin ngebel, dilalah Bapak Ibu, saya dibel, gue connect dilalah. UMKM 1, IDUKA 1. Pengujinya apa namanya? Tim penilainya ngebel cerita. Alhamdulillah UMKM sudah terkondisikan. Dalam artian kita minta tanda tangan tenang. Boten kita ngapusi gawe tanda tangan orang. UMKM kita datangi, kita jelaskan sedemikian rupa gitu Bapak Ibu. Karena begitu kita tim penilai ngebel UMKM tidak bisa, otomatis nyuruh sewu nilai Anda gugur. Contoh jenengan ngupload di UMKM tadi adalah uji petik 1, adalah dibel pas boten saged, atau yang paling fatal dibel malah dene boten ngertos, malah saya nggak kenal Sugeng Elektronik, fatal Bapak Ibu, langsung gugur, nggak pakai lama. Itu 1. Nah kebetulan yang tim penilainya ngebel, ngetes lah begini gitu, alhamdulillah welcome, buktinya masuk, gitu Bapak Ibu. Ini trik Bapak Ibu ya. Untuk detailnya nanti bisa privat Bapak Ibu, welcome jerawes. Pak Dul nak mriki boten nanti botol berkopi boten no. Welcome, saya layani. Nonton ya Bapak Ibu ya. Ini adalah sedikit trik terkait dengan proposal PKW tahun 2020 yang bisa diterapkan di tahun 2021. Nanti bisa dicoba Bapak Ibu. Kemudian memang semakin kesini kebijakan dari direktorat itu luar biasa. Jadi semakin istilahnya membuat kita sibuk Bapak Ibu. Dalam hal rekrutmen luar biasa kayak gitu ketatnya. Kemudian rencananya nanti tahun ini 2021 ini di proses pembelajarannya nanti direncanakan akan dipantau oleh sistem luar biasa Bapak Ibu. Tapi sayangnya nilainya tambah kecil. Waduh, ini kedengeran orang direktorat ini SBN ngomong. Jadi nilainya kalau tahun kemarin itu PKW kalau nggak salah 6 juta Ibu. Tahun ini kemarin saya di ACC hanya 4 juta Bapak Ibu. Alhamdulillah semua mawon. Teman ada yang dapat platinum 20 juta, tapi kuotanya belum tahu berapa. Demak itu komplit Bapak Ibu. Demak ini alhamdulillah rekor untuk LKP pengajuan program ini luar biasa. Demak semangat ya, saya yakin semangat. Demikian juga dengan PKBM gitu. Demak ada yang dapat platinum, kemudian PKK juga banyak yang dapat Bapak Ibu. Itu nih Bapak Ibu ya terkait trik-trik itu. Kemudian saya lanjutkan terkait dengan rekrutmen atau intake. Kalau sudah lolos Bapak Ibu, baru kita mikir yang ini proses berikutnya. Ini juga syaratnya semakin kesini semakin dipersempit. Tadi Pak Kasum juga sampun bilang, semakin kesini semakin dipersempit. Usianya, saya yakin bodoh. Saya juga merasakan hal yang sama Bapak Ibu.
bahwa PKW itu seyogyanya nyun sewu nggih Bu emang ya. Nyun sewu sing pun makan asam garam sing gelem do PKW. Dan itu level berhasilnya lebih tinggi dibandingkan dengan nyun sewu sing baru lulus. Itu saya yakin panjenengan sama dengan saya. Tetapi apa boleh buat, kebijakannya seperti itu harus kita laksanakan, bahwa usia 15 sampai dengan 25. Kalau kemarin 15 sampai 30 masih bisa, prioritas 25. Nah sekarang 25 Bapak Ibu. Itu tantangan. Makanya beliau direktorat ya gelem apa ora tentok. Pilihannya hanya itu. Lah kita gelem ya berarti nderekke juknis kita pegang usia 15 sampai 30. Sulit Bapak Ibu, saya sendiri mengalami kesulitan untuk memasukkan siswa mulai dari proposal. Terus terang, nah ini lagi Bapak Ibu, untuk memasukkan proposal saya kemarin input selalu banyak. Saya selalu memasukkan 100 Bu Pak, input. Yang namanya mengajukan kan banyak Ibu. Pak Dur bilang begitu Bu, semua yang penting yang ACC. Yang ACC berapa? 100, alhamdulillah 2020 dapat 35. 2021 saya juga nginput 100 lagi, alhamdulillah dapat 30 memang. Gitu. Jadi inputnya banyak. Nah jenengan inputnya sedikit, wah aku sedikit 10 wae lah. Nah aku dikurangi malih. Prinsip daripada penilaian itu mesti ada sesuatu yang harus dikurangi. Itu prinsip penilaian. Itu jelas. Nah jenengan ngajak ke 100 kok ento 50, itu ibaratnya kan luar biasa. Jenengan ento 10 kok dadine 20 kan impossible. Sing nilai berarti ada apa-apa ini, mesti kan begitu logikanya. Maka silahkan mengajukan yang banyak Bapak Ibu. Ya, itu. Kemudian terkait dengan intake atau rekrutmen, ini jelas kita paromana jelas juknis bahwa satu ini usia 15 sampai dengan 25 diprioritaskan untuk putus sekolah, belum memiliki pekerjaan, prioritas dari keluarga kurang mampu. Ini sebenarnya item 1, 2, 3 tambahan. Yang penting adalah 15 sampai 25. Jadi nyuruh saya ini 1, 2, 3 sifatnya tambahan. Jadi diabaikan aja nggak apa-apa. Wong kita mencari 15 sampai 25 aja susah. Kok mikir yang 3? Ibaratnya begitu, ya. Kemudian kalau sudah ada siswanya, cadangan siswa, meskipun saya yakin nanti di lapangan ini sudah ngajukan laporan awal, masih nunggu uang cair sekitar plus minus 2 minggu sampai 1 bulan, siswa kita pasti kabur. Ibu emang ya, pasti. Nggak mungkin kemarin 30 kok genep 30, pasti ada yang kabur. Ya, ada yang kabur pasti. Nah ini kita berusaha nanti lobby dari direktorat untuk bisa membuka klik aplikasi lagi untuk menyesuaikan siswa. Saya yakin ini adalah logis karena untuk mempertahankan siswa ya itu relatif luar biasa, ya, luar biasa susahnya itu. Kemudian kurikulum Bapak Ibu, kurikulum kuncinya adalah ada stempel dari lembaga mitra. Kuncinya itu Bapak Ibu. Seyogyanya silakan kurikulum dibahas dengan lembaga mitra. Itu seyogyanya, sebaik-baiknya begitu. Lembaga mitra kita undang atau kita yang ke lembaga mitra bahwa kita akan mengadakan kegiatan PKW tahun 2021, kurikulumnya seperti ini. Panjenengan nanti saya minta sebagai narasumber tamu atau guru tamu, ya. Mohon untuk ACC kurikulumnya seperti ini. Jadi kuncinya adalah ada tanda tangan dari mitra Bapak Ibu. Ini. Kalau tidak ada tanda tangan dari mitra, dianggap panjenengan sepihak. Ini kurikulum dirumuskan begini. Padahal janjinya yuk dulu seperti itu. Dasarnya adalah SKKNI atau KKNI, ya. Tetapi agar ini mendapatkan validasi dari mitra, maka silakan ditandatangani dan di stempel basah
Ya, kalau bisa sebanyak-banyaknya. Nak lembaga mitra jenengan 10, ya silahkan nyuwun sewu. Sedemikian rupa dibring 10, dimintakan tanda tangan mitra 10. Nilainya tinggi ya Bapak Ibu. Itu tanda tangan. Kemudian kurikulum intinya dasarnya adalah SKKNI atau KKNI yang kita kemas menjadi KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Itu lembaga saya yakin punya, dijilid itu sebagai dokumen sakral kalau ditanyakan punya kurikulum. Kemudian dibahas di validasinya adalah tanda tangan atau pengesahan. Itu kurikulum. Saya kira pembahasannya kita sampai kurikulum dulu Bapak Ibu nggih. Nanti insya Allah kita lanjut setelah Jumatan. Matur nuwun. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Monggo moderator. Terima kasih dari Pak Sugeng tadi. Masih banyak lagi nanti trik-trik yang akan diberikan beliau. Yang paling penting trik boleh utang nih Pak Dul. Nanti beliau juga akan sampaikan. Terus nanti trik dapat gedung bisa merapat nanti berangkat bersama-sama untuk Jumatan. Monggo nanti mau Jumatan di Masjid Agung rumah juga boleh. Jumatan di dekat sini juga boleh. Silahkan nanti kita bergabung lagi di sini sekitar jam 1 habis makan siang. Untuk itu dari moderator kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut nanti jam 1. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Monggo Pak Sugeng ditutup dulu biar dibuka masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rasa syukur selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari pagi tadi jam 8 panjenengan berjibaku melawan macet untuk bisa merawai undangan dari kami. Ini merupakan kebahagiaan bagi kami LKP Sugeng Elektronik, sungguh luar biasa. Saya menawarkan diri jika panjenengan nanti memiliki agenda serupa atau yang lain, monggo kami diundang. Kami siap saling membantu. Saya sangat tersanjung sekali panjenengan sudi rawuh memenuhi undangan kami. Sungguh kami sangat bahagia. Kemudian mohon maaf sekali lagi karena kami tidak bisa menyambut panjenengan semua ya dengan lebih baik karena kami memang masih seperti ini Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, kami masih membuka pintu monggo Bapak Ibu jika berkenan kok Bapak Ibu mengajukan PKW 2021 ini masih mengalami kendala, monggo datang mriki. Monggo nanti bisa dibantu Mbak Vivi ya atau bisa nanti saya pas ada saya tapi insya Allah kalau admin saya selalu standby di lembaga. Monggo ya, toh yang sering mengerjakan adalah admin saya. Paham? Insya Allah dia paham, siap membantu 100% panjenengan. Ini mumpung masih ada kesempatan. Tadi sudah dikasih rambu-rambu sama Pak Kastu. Untuk tahap 2 akan dirilis SK-nya ya, berarti segera. Kata saya siap membantu. Lah malah besok siang itu beritanya A1 nomor Pak KWC. Saya dapat itu di kabari Pak KWC. Pak Sugeng SK-nya ada metu. Sesuk metu tenang Pak Kiai. Nah ini Demak istimewa Pak. Terus Pak KWC. Di intine welcome monggo datang. Mboten sah beto napa-napa lah. Mboten sah beto napa-napa. Bu Ewa niku lho Pak Dul ganti Bu Ewa. Niku anggar mriki niku lah mbuh niku kerang, piting, lali tapi Bu Ewa. Guyon Bu Ewa nggih, ben pecah. Terus Pak Dul nyuwun sewu Pak Dul. Mohon dimaafkan Pak Dul, ini guyon Pak Dul ben rame Pak Dul. Akhirnya dibahas jam 2 dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita tutup agenda pada hari ini.
Terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Lupa terima kasih juga kepada Direktorat Kursus dan Pelatihan yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kondur Bapak Ibu semua, monggo ajeng teng mriki ya mboten napa-napa.